Sobat Setengah Garden, selamat malam. Ini malam ini, hari Selasa ya, hari Selasa pulang kerja. Saya itu kemarin, membeli Aglonema widuri orange, teman-teman. Nah ini, kebetulan kemarin saya lupa untuk memvideokan, waktu pembukaan dari paketnya, sehingga, saya keinget nih bahwa saya belum pernah membuat, video terkait dengan tanaman aglonema yang, baru kita beli ini masih, dari importir. Nah, waktu saya beli, saya buka, itu, kondisi tanaman itu sudah, di dalam pot, tapi karena kebiasaan saya itu biasanya kalau habis beli, saya pasti langsung, bongkar, eee, tanamannya, medianya untuk mengetahui kondisi akarnya dan kondisi tanamannya. Jadi saya waktu itu langsung saya bongkar, tapi mohon maaf, lupa saya videokan sehingga ini saya, eee, sampaikan aja bahwa kondisi tanamannya itu seperti ini. Jadi, akar dari tanaman yang hasil importer itu udah pasti itu belum mengikat, apa namanya, mengikat media tanamnya. Jadi itu masih, tanaman itu masih, bergoyang-goyang, semacam itu. Nah, waktu saya angkat, itu saya menemukan satu tanaman itu, batangnya kurang bagus, batangnya itu, agak membusuk dan akar-akarnya itu busuk. Sehingga saya melakukan pemotongan untuk penyelamatannya ya teman-teman, supaya nanti saya masih bisa untuk, eee, menanamnya. Ini kondisi, tanamannya, ini sudah saya potong, akarnya karena, membusuk, tapi saya tidak sempat untuk memvideokannya. Nah, karena kondisinya akarnya tidak ada, ini saya mau, menanam dengan menggunakan, pasir Malang. Biasanya sih saya tidak pernah menggunakan pasir Malang, tapi beberapa kali dulu saya pernah menggunakan, tapi akhir-akhir ini kan saya menggunakan media tanam. Nah, kali ini saya mau mencoba lagi dengan menggunakan, eee, pasir Malang ya teman-teman, supaya nanti akarnya itu bisa tumbuh dengan lebih banyak, maka ini daunnya saya kurangi, supaya nanti akarnya bisa lebih mudah untuk tumbuh. Nah, kondisi tanaman pada saat kita beli dari habis imporan itu biasanya akarnya seperti ini teman-teman. Akarnya seperti ini, ya. Jadi akhirnya itu mengumpul gitu ya. Akarnya mengumpul, terus apa itu, kondisi akarnya juga ada beberapa yang, membusuk karena kan dia tidak, mengikat, apa namanya, tidak mengikat media tanam ya, sehingga, ini kondisinya seperti ini. Nah, itu saya rendam dengan menggunakan ekoenzim. Sebenarnya ini ada anakannya waktu kemarin itu dari tanamannya itu sudah ada anakannya semua, tapi ini salah satu anakan dari tanaman ini itu membusuk. Satu anakannya itu juga ikut membusuk. Sehingga, anakan tersebut saya matiin aja, karena nanti takutnya berpengaruh kepada yang lainnya. Nah, ini sudah saya rendam dengan menggunakan ekoenzim untuk, eee, menyelamatkannya. Nah, selain itu, ini karena kondisi batangnya kita tidak tahu seperti apa, ini akan saya potong. Jadi, saya potong, bagian bawahnya supaya nanti bisa kelihatan, kondisi batangnya itu seperti apa. Ini ya teman-teman. Ini kita potong aja, karena ini kan sudah agak menghitam gitu kan. Jadi ini kita potong aja, eee, bonggol bawahnya. Nah ini kan tadi anakannya itu, sudah membusuk ya, di bagian bawahnya. Jadi ini saya potong di
sini. Jadi nanti akarnya memang tidak banyak. Ini kita uji saja di sini ya. Nah, oke, seperti ini. Ini karena akarnya terluka, ini saya kurangin aja. Oke. Nah, perawatannya itu seperti itu ya teman-teman. Jadi ini pun kondisinya tanamannya seperti ini. Kita tidak tahu apakah ini nanti bisa bertahan atau enggak. Tapi eh, seharusnya sih masih bisa. Tapi karena ini apa kelihatan jelas sekali, maka ini akan saya potong lagi ya teman-teman. Ini akan saya potong lagi. Saya potong lagi di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita harus berani untuk melakukan pemotongan supaya tanaman kita itu nantinya akan selamat. Nah, saya kan belum pernah bikin konten tanaman yang baru saja kita beli eh, dari pedagang ya teman-teman. Jadi ini salah satu eh, pengalaman buat kita. Kalau setiap kali kita habis membeli itu kita harus eh, melihat kondisi akarnya, kondisi tanamannya itu seperti apa. Nih, nah kalau ini kondisi tanamannya itu bagus, tidak ada yang apa membusuk dan sebagainya. Cuma memang akarnya agak apa, berwarna coklat. Tapi ini dari anakan dan dari batang yang lain itu bersih ya. Yang ini juga, ini tidak ada apa masalah dengan anakannya. Ini nanti bisa kita langsung tanam aja. Nah, kalau untuk akar-akar yang berwarna coklat itu kita potong aja. Kita potong aja supaya tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Nah, sekarang kita tanam dulu yang tanpa akar ya teman-teman. Jadi saya menggunakan media pasir malang. Saya menggunakan media pasir malang. Jadi gelas ini tidak saya lubangin, tidak saya apa. Jadi langsung kita kasih aja pasir malang di sini. Pasir malang ini sudah saya cuci ya teman-teman. Nah, kita langsung tanam seperti ini aja. Kita tidak usah kasih kasih apa namanya penutup buat batangnya, tidak apa-apa karena ini kan pasir malang jadi tidak banyak hamanya ya, tidak banyak hamanya. Nah, setelah kita tanam seperti ini, kita isi air teman-teman. Kita isi air. Tadi kan batang itu kan kita tanam sedalam ini. Jadi kita ngisi airnya itu jangan sampai mengenai batang tersebut. Jadi kita isi di bawahnya. Kita isi seperempatnya.
Nah, langsung kita isi aja dengan air ya. Nah, gini teman-teman, ini cukup. Ini batas airnya segini, udah kita langsung taruh aja, kita tunggu nanti sebulan sudah muncul akarnya. Nanti kita lihat ya kondisi setelah 1 bulan itu kondisi tanamannya seperti apa. Nah, kalau untuk yang tadi kita potong, nah ini kan kita langsung tanam aja ya di dalam pot. Nah, ini tanamannya agak bengkok-bengkok ya teman-teman. Ini tanamannya agak bengkok-bengkok, nggak apa-apa, nanti dia akan lurus sendiri mengikuti cahaya matahari. Ini langsung kita tanam aja dengan menggunakan media. Ini kita campur dengan osmokot. Ini media yang sudah kita fermentasi. Warnanya cantik ya. Ini fermentasi 1 bulan teman-teman. Ini langsung aja kita tanam. Kita tanam agak dalam aja supaya nanti akarnya tumbuh banyak dari batang-batang yang di atas. Soalnya kan tadi kita potong ya. Tadi kita potong sehingga akarnya tinggal sedikit. Ini batangnya miring-miring teman-teman. Ini karena kemarin saya rendam. Nah, rendamnya itu kurang, tidak di tempat cahaya yang bagus, sehingga daunnya itu ikut miring-miring mengikuti cahaya. Oke, satu. Nah, ini yang satu lagi. Nah, ini kan juga ada daun yang menghitam ini ya. Nanti kita lihat daun ini kering, jadi nggak masalah. Jadi teman-teman kalau habis beli tanaman, apalagi yang bukan anakan dari keturunan lokal, tanaman lokal, itu lebih baik teman-teman sehabis beli itu langsung dibongkar aja, dibongkar, diganti dengan media kita sendiri sekalian melakukan pengecekan. Karena ya itu tadi, kita nggak tahu kan di sana itu menggunakan media yang seperti apa, menggunakan penanamannya itu seperti apa, kondisinya kita juga tidak tahu. Kalau kita kan sudah percaya dengan media yang kita gunakan sendiri, prosesnya bikinnya seperti apa, itu kita sudah tahu. Kalau teman-teman beli kan juga pasti beli juga media yang sudah teman-teman percaya kan, jadi itu akan lebih bisa membuat tanaman kita itu akan tumbuh dengan lebih baik. Nah, ini kondisi tanamannya seperti ini teman-teman. Nanti kita lihat beberapa bulan ke depan kondisinya seperti apa ya. Ya, ini karena kan saya beli tanaman ini tidak datang, jadi ya saya cuma beli aja, dikasih tanaman yang seperti apa, itu kan kita tidak bisa milih kan. Ya memang sudah difotoin sih, tapi kalau difoto itu kan tidak menggambarkan kondisi tanaman yang sebenarnya seperti apa. Kita tidak bisa ngecek akarnya, kita tidak bisa ngecek batangnya, kita tidak bisa ngecek segala sesuatunya. Sehingga ya itu tadi,
kondisinya baru kita ketahui setelah tanaman itu sampai di tempat kita. Tapi ini karena saya tidak melakukan video unboxing dan sebagainya, jadi saya tidak komplain kepada penjualnya, yaitu kan kesalahan saya sendiri. Kesalahan saya sendiri yang tidak melakukan unboxing dengan di video. Jadi kalau teman-teman mau lebih aman, lebih bisa untuk mendapatkan jaminan dari si penjual, itu bisa berkomunikasi dengan penjualnya. Nanti kalau misalnya kondisi tanamannya tidak sesuai yang kita harapkan, itu nanti perlakuannya seperti apa gitu. Kalau saya kan memang sekalian untuk melakukan edukasi dan sekalian untuk kita berbagi. Jadi memang saya tidak melakukan komplain kepada penjual, dan juga saya tidak waktu beli tidak melakukan agreement apapun, ya saya beli aja gitu teman-teman. Sekalian untuk kita sama-sama belajar tentang pembelian aglonema yang kondisinya itu belum anakan dari lokalan. Ini kan masih imporan teman-teman. Kondisinya tanaman ini masih kondisi tanaman imporan. Jadi kita bisa mengetahui kalau kita beli tanaman imporan itu kita harus pilih-pilih tanamannya. Kalau bisa teman-teman datang ke lokasi tempat penjualan itu, sehingga nanti kita bisa mendapatkan tanaman yang sesuai yang kita inginkan. Nah, ini kan masih ada batang teman-teman. Nah, ini kan juga ada anakan ya. Nah, barangkali nanti ini bisa hidup ya kita tanam aja. Tapi nggak tahu juga karena ini sudah ada spot merahnya juga. Jadi saya nggak tahu ini bisa hidup atau enggak. Kebanyakan sih kalau sudah kena spot merah nggak bisa hidup. Tapi ini kita berdoa saja semoga nanti bisa hidup. Nah, ini saya pakai pot kecil aja ya teman-teman. Kita tanam di sini. Oke teman-teman. Nah, ini nggak tahu nih. Ini tadi yang saya saya potong ada spot merahnya. Ini kita tanam juga ya. Kita menggunakan pot kecil juga. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita melakukan pembelian aglonema itu kita harus lebih teliti dan lebih berhati-hati, sehingga kita bisa mendapatkan aglonema yang sehat. Nih, ini teman-teman, kemarin saya beli aglonema 4 pot yang kondisinya di foto sih sehat, tapi ternyata setelah sampai di tempat kita kondisinya kurang sehat, dan terdapat tanaman yang terkena
busuk akar dan busuk batang, sehingga terpaksa kita potong. Kita lihat nanti hasil dari tanaman ini nanti menjadi seperti apa. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan ke depan kita sajikan lagi untuk teman-teman, menyampaikan update-nya, kondisinya tumbuh dengan sehat ataukah tanaman ini nanti tidak bisa tumbuh dengan sehat. Yang penting kita berusaha sesuai dengan yang kita ketahui, kita biasa lakukan, sehingga nanti tanaman ini akan menghasilkan tanaman yang menjadi lebih sehat lagi. Oke teman-teman, itu pelajaran bagi saya dan bagi teman-teman yang mungkin akan melakukan pembelian tanaman aglonema yang hasil imporan, tanaman-tanaman impor yang masih belum diproduksi di lokal ya teman-teman. Nah setelah kita tanam, nanti kita langsung lakukan penyiraman ya teman-teman, supaya media ini lebih padat. Oke, ini langsung saya siram ya. Langsung kita siram ngocor teman-teman. Oh iya, itu kemarin setelah saya bongkar itu langsung saya ini ya, rendam pakai koenzim. Seperti biasa yang saya lakukan habis penanaman, siram ngocor. Kita lihat nanti kondisinya ini nanti bisa seperti apa. Semoga menjadi lebih sehat. Dengan ekoenzim sih harusnya ini bisa menjadi kembali sehat dan kembali tumbuh lebih baik ya. Karena nyatanya di sini tanaman-tanaman yang saya rawat dengan ekoenzim itu hasilnya memuaskan buat saya sih. Saya puas dengan tanaman yang saya tanam. Ini medianya kurang tinggi. Ini satu lagi unggulan yang tadi kita potong-potong karena ada yang membusuk. Oke, ini langsung aja kita tempatkan di sini ya. Kita taruh di tempat yang lebih teduh. Kalau ini sih ditaruh di mana aja nggak apa-apa ya teman-teman. Karena kan ini ada airnya. Nanti kita bisa ngelihat nih airnya itu kondisinya ada di mana. Nah, kalau nanti airnya sudah habis ya kita tinggal apa kasih air lagi. Jadi ini supaya mempercepat pertumbuhan apa akarnya, kita taruh aja yang langsung kena sinar matahari. Ya, taruh di sini. Oke, teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman, dan nanti kalau misalnya itu kondisinya seperti apa nanti saya update. Terima kasih bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan di-subscribe
di-like, dan tentunya bisa komen sehingga bisa berdiskusi di dalam, channel ini. Terima kasih.